jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Ini adalah pemberian dari Allah yang luar biasa kepada kita, anugerah dari Allah kepada kita semuanya. Bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan yang oleh Nabi itu dikatakan Ramadan itu adalah syahrul ummati. Mari kita bahagia dengan bulan Ramadan, karena Ramadan ini adalah milik kita. Kata Nabi itu Ramadan ini adalah bulan miliknya kita. Kita bersama memiliki bulan Ramadan ini. Jadi kalau bulan Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulannya Nabi. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi itu. Kalau bulan Sya'ban ini bulan saya. Kenapa? Karena Nabi di bulan Sya'ban itu memang banyak mendapatkan keistimewaan. Termasuk turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu turun pada bulan Sya'ban. Banyak sekali yang diberikan kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, wa Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan ini bulannya umatku. Jadi kita harus bahagia dengan bulan Ramadan. Sambut dengan bahagia. Besok itu di akhirat itu orang itu yang besok kita di akhirat ini itu besok kepada Allah itu kita itu mengatakan, kenapa ya Allah kok tidak 1 tahun itu bulan Ramadan semua, tidak ada bulan yang lain. Itu katanya kita besok di hadapan Allah. Kenapa? Ya karena setelah kita mengetahui betapa keutamaan bulan Ramadan ini, sehingga kita itu saat itu ya permintaannya sudah permintaan yang kasep ya, yang tidak ada gunanya. Kenapa ya Allah masih ada bulan-bulan yang lain kok tidak bulan Ramadan? Saking istimewanya bulan Ramadan besok. Makanya Nabi bersabda itu Ramadan syahrul umat. Jadi kita harus bahagia dengan bulan Ramadan. Para jemaah sekalian yang saya hormati, melanjutkan pembacaan kitab ya, kita ngaji hadis arba'in ya. Sekarang ini hadis yang ke-12, al-hadithul hadi asyar, hadis yang ke-12. Jadi hadis arba'in ini hanya mengambil 40 dari dawuhnya Nabi, sehingga menjadi 40 hadis yang diambil. Bukan berarti hadis ini hanya 40 ya. Wong Nabi itu setiap dawuhnya Nabi, setiap pekerjaannya Nabi, setiap apa yang diakui oleh Nabi itu jadi pegangan, jadi hadis, jadi pegangan untuk kita, jadi dalil untuk syariat-syariat kita. Al-Quran, apa dalil itu yang paling pokok itu 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi atiullah wa atiur rasul itu. Kemudian ada dalil ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama. Jadi dalil dalam Islam itu sumbernya ada 4. 1 Al-Quran, ini yang utama. Kemudian hadis Nabi, ya, apa yang didawuhkan Nabi. Nabi makan itu jadi hadis. Nabi tidur jadi hadis. Jadi panutan kita. Nabi berbuat apapun jadi hadis. Berdauh apapun Nabi itu jadi hadis, jadi dalil. Karena memang sumbernya ya, sumber agama ya dari Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak berkata sesuai hawa nafsunya, ya enggak.
Dulu Nabi itu pernah berkata di saat haji, Nabi itu mengerjakan haji berkata kepada para sahabat, kalau haji jangan naik unta, kalau tawaf jangan naik unta. Dulu itu masih tawaf, unta itu boleh masuk ke masjid. Masuk ke masjid itu biasa. Kalau sekarang kan sudah ada. Tapi bisa, skuter kan bisa kan. Kata Nabi, kalau tawaf kamu jangan naik unta. Atau jangan naik kuda atau apapun. Bukan urusan untanya gak boleh masuk. Artinya tawaf ini tidak boleh naik kendaraan. Atau dipikul ya tidak boleh berarti. Daunnya Nabi itu seperti itu. Jangan kalian itu tawaf naik unta. Kemudian setelah pelaksanaan tawaf, ternyata Nabi itu tawafnya naik unta. Nabi sendiri naik unta. Nah, ini jadi hukum. Jadi sahabat itu semuanya bersyukur, alhamdulillah Nabi naik unta. Alhamdulillah Nabi naik unta. Andai kata Nabi tidak naik unta, maka tawaf itu naik kendaraan hukumnya tidak sah. Ya, naik kendaraan hukumnya tidak sah. Naik skuter, naik kursi roda, tidak sah. Berhubung Nabi ini tawafnya, alhamdulillah Nabi itu naik unta. Berarti tadi larangannya Nabi itu, yang melarang kita itu naik unta, itu bukan larangan yang haram, bukan mengarah kepada yang tidak sah. Makanya Nabi ini kalau mengerjakan perkara makruh, ya, Nabi mengerjakan perkara makruh ini kalau untuk Nabi itu sunnah. Ya. Kalau untuk Nabi sunnah. Tapi kalau untuk umatnya bisa makruh. Nah, kalau untuk Nabi kok bisa sunnah? Ya karena Nabi itu syariat. Memberitahukan bahwa ini tidak haram. Memberitahukan bahwa apa yang saya kerjakan ini tidak haram. Seperti tadi itu. Tawaf naik unta atau tawaf naik skuter boleh apa enggak? Boleh. Tapi makruh hukumnya. Kenapa makruh? Karena ada larangannya Nabi. Terus kok sah? Ya karena Nabi naik unta. Itu. Jadi apa yang dilakukan Nabi, yang dikerjakan Nabi, yang diakui Nabi itu namanya hadis dan menjadi sumber hukum. Ada setelah hadis ada ijma, kesepakatan seperti tarawih ini hampir itu kalau menurut saya lebih baik dikatakan ijma sahabat. Karena di zamannya Nabi tidak ada tarawih. Hadis tidak ada, hadis tarawih tidak ada. Ya, kalau qiyamul Ramadan itu ada. Qiyamul Ramadan, mangkoma itu hadisnya pasti mangkoma Ramadan, mangkoma Ramadan. Tidak ada hadis salat tarawih yang pertama fadilahnya ini itu tidak ada hadis yang mengatakan tarawih. Karena tarawih itu tidak ada istilah tarawih di zamannya. Tarawih itu dikerjakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dan sahabat. Tapi sahabat semuanya sepakat dan ijma. Maka itu menjadi sumber hukum. Dan yang terakhir itu adalah qiyas. Itu sumber. Para jemaah sekalian yang saya hormati, kami akan membacakan hadis yang ke-12 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'ni. Min husni islamil mar'i, termasuk paling baik-baiknya Islamnya seseorang. Termasuk paling baik-baiknya Islamnya seseorang itu adalah tarkuhu ma la yu'ni, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya itu adalah Islam yang baik. Islam yang baik. Kita itu kalau ingin menjadi orang muslim yang baik, ya jangan mengerjakan sesuatu yang tak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat untuk kita. Bermanfaat untuk diri, bermanfaat untuk keluarga dan lain sebagainya. Itu adalah
orang Islam yang baik. Kalau ingin kita menjadi Islam yang baik, maka tinggalkanlah sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang tidak berguna itu apa? Ini tergantung ya. Tergantung. Kadang-kadang tidur itu masuk sesuatu yang berguna. Kenapa tidur? Biar tidak dosa, itu namanya berarti mengerjakan sesuatu yang berguna kan? Pak tedu ngetok pasaan. Oh saya ini muntah tedu mun melar ya, muntah rasana noreng, aciling akibat tes mulus kan dek neka kan. Ngocain oreng, lebih baik saya tidur. Maka dikatakan naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Jadi sesuatu yang tidak berguna itu adalah yang tidak berguna untuk kepentingan dunia dan akhirat. Kalau saya tidak tidur, ngobrol dengan orang pasti arasanan orang. Lebih baik bagaimana? Lebih baik tidur. Maka Nabi bersabda, naumus shaim ibadatun. Orang puasa itu tidur itu dicatat ibadah. Ini dicatat ibadah oleh Allah. Termasuk orang yang bingung pikirannya. Kalau tidak tidur ini ngelamun kemana-mana. Saya ingin mobil, saya ingin ini, ingin itu ya. Kalau tidak tidur, oh itu lebih baik kamu tidur kalau seperti itu. Karena dalam tidurmu itu mengandung tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang wiritan dengan orang tidur lebih baik yang tidur. Kalau wiritannya ingin dunia. Wiritannya ingin dunia, ingin kaya. Baca Waqiah 41 kali tiap hari. Satunya tidur. Tidak mikir ya. Tidak mikir dapat apa. Tidak mikir. Saya harus punya ini, harus punya itu. Tidak. Dia itu berarti orang yang tawakal kepada Allah. Dengan tidurnya. Ini jangan diambilan ya. Nanti kita saring sendiri ya. Jangan berarti pas di masjid dan di rumah. Itu lebih baik mana? Ya tergantung situasi dan keadaan. Kalau ke masjid ini hanya untuk pelarian agar tidak dimarahi istri, ya itu justru lebih baik di rumah. Itu namanya berguna itu ya. Lebih baik di rumah daripada oh kalau saya di rumah dimarahi istri saya tidak kuat. Saya di masjid saja. Ya lebih baik di masjid. Itu. Tergantung kalau kita sabar lebih baik ada di rumah. Kenapa? Karena di rumah itu kita mendapatkan pahala kesabaran kita. Pahala sabar ini penting ya untuk kita uji ini, untuk kita uji. Jadi kita itu memang harus pandai memilih, pandai mencari sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kita. Kadang-kadang kita kan baca orang itu baca zahirnya saja. Baca zahirnya saja. Orang tedung isa lagi. Orang di masjid isa lagi. Masjid tak alako. Coba. Tidak ada itu yang bisa menilai itu seseorang itu adalah dirinya sendiri. Apa kamu lari dari tanggung jawab? Apa kamu ingin mendekatkan diri kepada Allah setelah selesainya semua tanggung jawab? Nah, ini yang bisa berpikir adalah diri kita sendiri. Jadi orang bekerja, kenapa bekerja? Ya biar saya bisa menafkahi anak dan istri saya. Itu namanya yakni. Ini. Etebang main kaple misalnya di Dukarduan itu. Lebih baik bagaimana? Ya lebih baik berbuat sesuatu yang bermanfaat. Kemudian sesuatu yang bermanfaat ini al-muta'addi khairun minal qasir. Bahwa sesuatu yang bermanfaat lebih banyak kepada orang lain itu lebih baik daripada sesuatu yang bermanfaat hanya untuk dirinya sendiri. Seperti kalau kita itu ibadah ya. Itu manfaat kita kan untuk diri kita. Ini maksudnya ibadah yang sunnah-sunnah ya. Kita beribadah dengan kita berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak,
ibadahnya untuk diri sendiri, ini ada menolong orang lain. Itu lebih baik mana? Lebih baik menolong orang lain. Karena itu bermanfaat untuk orang banyak. Nah, tetapi walaupun begitu, para jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam Islam ini ya, ada, kita kan sholat berjemaah itu kan sunnah. Sholat berjemaah itu sunnah. Jemaah ke masjid itu sunnah. Pahalanya besar. Tapi diingat, jangan sampai kita yang terus sholat berjemaah, tapi di rumah kita tidak pernah mengerjakan sholat. Ya. Di rumah itu kita kerjakan sholat sunnahnya dikerjakan. Jangan sampai semua pekerjaannya hanya di masjid. Jangan. Ini yang sabdanya Nabi, la taj'alu buyutakum kuburon. Jangan sekali-kali rumahmu jadi kuburan. Jadi makanya ada sholat tahajud itu lebih baik di mana? Lebih baik di rumah. Sholat duha. Ke masjid itu sholat berjemaah. Jadi ada satu ibadah yang memang khusus. Kenapa ada ibadah yang khusus? Ini untuk membuktikan apa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sesuatu ini hanya dikerjakan yang rame-rame saja. Ada sesuatu yang kita itu mengerjakan sesuatu ini sendirian. Tidak ada orang yang tahu. Harus ini ya, harus ada. Seperti kata saya tadi, memang al-muta'addi khairun minal qasir itu memang iya. Sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak itu memang baik. Lebih baik daripada sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri. Tetapi untuk menjaga keikhlasannya harus mengerjakan sesuatu yang memang sendirian. Tidak ada orang lain. Untuk menjaga keikhlasan ibadah kita kepada Allah. Menolong orang banyak ini kan banyakan puji kan dari orang. Ya Allah, bela kanu. Itu suka menolong, suka begini. Loh, pujian-pujian ini nanti bisa mempengaruhi keikhlasan. Oleh karena itu ada suatu ibadah yang tidak perlu dipuji oleh orang lain, walaupun hanya sebentar. Walaupun hanya sebentar. Ibadahnya sebentar. Salat sunat 2 rakaat. Ini pembuktian ya Allah kalau saya ini benar-benar dalam beribadah ikhlas kepadamu. Ya Allah. Jadi begitu. Ini usaha kita untuk menjadi seorang yang baik. Karena kita hidup ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia bukan berarti mendapatkan segala apa yang kita impikan, bukan itu. Tetapi kebahagiaan itu berada di saat kita benar-benar punya rasa tawakal yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nanti sehari-hari kita ini berpikir ini manfaat bagi saya atau bagi orang apa enggak. Jadi bisa milah-milah sendiri. Yang baik untuk saya bagaimana, yang tidak baik untuk saya itu bagaimana. Jadi kita pilah-pilah oleh diri kita sendiri sehingga nanti kita benar-benar menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan.